Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum wa asfi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Sadaqallahu sadaqal rasul. Alhamdulillahirabbil alamin wa taqwa sallallahu. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan ada sangkakala yang ditiup. Kali pertama seluruh makhluk yang baik di langit dan di bumi itu mati. Kemudian tiupan kedua, tiba-tiba mereka berdiri ngantri untuk mendapatkan keputusan. Pada saat itu bumi pada masyarakat saat itu hanya diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diberikan kitab kepada kita semua yang merupakan catatan awal, dan tidak ada kezaliman dalam pengadilan Allah nanti. Dan sudah disempurnakan amal-amal mereka mengetahui sendiri, dan Allah mengetahui seluruh apa yang mereka lakukan. Suasana yang hening, khusyuk, mencekam, karena pada saat itu tidak ada yang bisa lagi bergerak kemana mereka dibalas. Mari kita lanjutkan lagi di ayat ke-71 surat Az-Zumar. Ayat ini juga mengandung kata-kata Az-Zumar, hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta kepada neraka berombongan atau berbondong-bondong hingga sampai kepadanya ke tepi neraka atau ke neraka tersebut, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkata para penjaganya, tidakkah datang kepada kamu Rasul yang membacakan ayat-ayat dari Rabb-Mu dan memperingati kepadamu tentang pertemuan hari ini? Mereka berkata, iya benar.
Nah, ini kelanjutan dari suasana yang kemarin kita gambarkan. Sekarang sudah ada dua rombongan, dua jamaah, dua kumpulan. Kumpulan yang dibahas pertama adalah kumpulan yang digiring menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Digiring rombongan yang menuju neraka. Berarti mungkin yang terbayang oleh kita miliaran orang sejak zaman Nabi Adam. Ada orang-orang yang ingkar hingga hari ini dan sampai nanti hari terakhir bumi berwujud. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Ini memang kelihatan gitu ya, kalau biasanya itu orang-orang yang hidup bareng-bareng di dunia nanti hidupnya sama juga ya. Mereka punya kecenderungan yang mirip ya. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang melakukan keingkaran, kemaksiatan, penyombongan diri, mereka pun akan berkumpul lagi. Oh, mereka apakah kita bisa begitu? Bisa terjadi. Kalau kita tidak hati-hati, tidak roja, tidak berharap kembali kepada Allah, kemudian tidak melakukan hal yang membuat diri doya Allah, dia akan zumar rombongan juga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka datang ke neraka itu dibuka pintu-pintu. Kebayang oleh kita bagaimana pembukaan pintu-pintu ada. Mungkin tadinya ditutup tuh, tapi ketika sudah dibuka, kita bayangin mungkin sekarang isinya api semua, tapi api di dunia ini cuma satu dari 70 api neraka. Kata Nabi SAW, api di dunia ini bisa membakar sekian, bahkan besi bisa meleleh, baja bisa meleleh. Itu cuma satu dari 70 api yang diciptakan. Ini betapa berat, sampai ada satu hadis yang menyatakan bahwa neraka dibakar sehingga menjadi hitam, berubah menjadi putih biru sehingga menjadi hitam. Dibuka pintu-pintu neraka, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, lalu berkatalah para penjaganya. Nah, ini sebab-sebab mereka datang ke sini disebutkan. Berkata para penjaganya. Penjaga siapa? Penjaga mana? Penjaga neraka. Berarti itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Dalam ilmu akidah biasa disebut malaikat malignya. Dan timnya berbeda. Tim. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Mereka berkata pada rombongan-rombongan yang besar itu ketika pintu-pintu neraka dibuka, rombongan-rombongan besar itu ditanya sekaligus mempertegas, kenapa Anda semua masuk ke sini? Pertanyaannya adalah, emang gak datang Rasul ke kamu? Emang belum datang? Waktu itu belum ada Rasul yang datang, termasuk orang-orang yang menyeru kepada Rasul, menyeru kepada Allah. Emang gak ada? Nanti ditanya kita. Di yaumil akhir akan ditanya, sudah pernah mendengar dakwah tidak di Israel? Sudah pernah mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat, mendapatkan tauhid, mendapatkan ajakan dari orang-orang menuju Allah tidak?
ditanya. Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang para rasul ini termasuk orang-orang yang mengikuti rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya, para ustaz, orang-orang yang menyeru kepada Allah, kiai, ajunan, habib, semuanya yang menyeru kepada Allah, termasuk tetangga, termasuk bos ataupun karyawan yang mengajarkan kepada kebaikan, itu seruan kepada Allah, baik di dunia nyata atau di dunia media sosial, di dunia maya. Kalau dulu ada radio, yang paling canggih dulu radio, berubah menjadi TV, terus sekarang ada lagi internet, terus berkembang terus. Ada orang-orang yang mau menyeru kepada kebaikan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Adakah dulu yang membacakan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran? Adakah? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingati kamu terhadap hari ini, terhadap hari pertemuan ini, pertemuan Anda dengan naga, pertemuan Anda dengan neraka, pertemuan Anda dengan Allah, ada pengadilan, ada kitab yang dipegang, dan Anda kitabnya kiri semua. Kira-kira begini, ini bahasa saya. Adakah orang-orang yang begitu? Atau adakah kelompok yang mengajak Anda membacakan ayat-ayat Al-Quran, bahkan berusaha mengajak kebaikan dengan berbagai cara? Kullu ma'rufin shadaqah, seluruh kebaikan adalah sedekah. Dia pakai banyak caranya yang dilakukan, seperti caranya para nabi. Orang-orang soleh mengambil banyak cara untuk mengajak orang soleh, mengajak orang datang menuju masjid, musola, majelis taklim, mengajak menuju kebaikan. Dan mengingatkan kamu semua terhadap pertemuan hari ini, liqa'a yaumikum hadza. Saya bersaksi kepada Allah, saya menyampaikan. Saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya menyampaikan, dan bukan cuma buat teman-teman, terutama buat saya pribadi, biar melekat di kepala saya, di kepala kami, sampai ke hati kami. Kita akan, kalau Anda memasuki rombongan zumar ini, az-zumar yang menuju siqal ladzina kafaru ila jahannam dzumar, ditanya seperti itu. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bukan bantah-bantahan pada saat itu, tidak. Yang ada adalah muka hitam legam, tertunduk, malunya luar biasa, dan merasakan mungkin pancaran azab yang luar biasa. Kita aja nih kalau bakar api unggun gitu, itu 1 meter itu rasanya panas sekali. Kira-kira begitu kali, apalagi api demikian. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quran. Paling tidak kita manusia ini mendapatkan pemahaman seperti itu. Jangan sampai omongannya ya udah penjaganya saya membantu, nanti sisanya kamu yang ajar, sampai menyombongannya nanti disebut. Siapa kamu apa asal ilmu, dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini dimanapun, kapanpun Anda berada. Qalu bala, lalu mereka menjawab, iya benar. Mungkin menjawabnya sebagai tertunduk, sebagai sambil menyesal, yang tidak ada gunanya lagi menyesal saja. Jutaan, mungkin miliaran orang.
Benar, ada orang yang datang. Ada orang yang terus-menerus mengajak kami. Kalau nggak ada orang, ada media sosial yang mengingatkan kami. Di pagi hari juga ada, di TV atau di radio atau di mana saja. Bahkan ada teman-teman yang mengeluarkan status yang baik, yang mestinya saya juga ikuti. Benar. Tapi waktu itu udah gak ada lagi perdebatan, gak ada lagi alasan. Benar udah ada, tapi saya waktu itu sibuk kerja, nggak bisa, nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Tidak ada perdebatan. Semua sudah bersaksi. Siapa yang bersaksi? Kemarin disampaikan ada Rasul, para saksi. Berarti ada orang-orang yang menjadi Rasul yang mengingatkan terus-menerus. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tetapi telah tetap ketentuan ada bagi orang-orang yang kafir. Sudah selesai. Jemaah mutaqwa sebenarnya ini harus kita resapi bersama. Bahwa bagi Allah betapa mudah memberikan anak, dan bagi Allah betapa mudah ghafir, betapa murah ghafur, betapa mudah mengampuni kita. Gak usah pakai apa-apa, langsung datang menuju Allah, langsung berdoa, dan gak perlu pakai perantara apapun, apalagi pakai bayar untuk taubat. Untuk taubat itu gratis. Untuk berjalan menuju Allah itu gratis. Bahkan Allah menyampaikan, kalau engkau berjalan menujuku, aku akan berjalan menuju engkau dengan cara berlari kecil, dengan lebih cepat. Kalau engkau berlari, aku lebih cepat lagi datang kepada engkau. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Saya mengutip Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu ulama Suriah, yang menyampaikan bahwa betapa Allah sayang kepada kita. Jadi dia disebutkan satu kisah bagus, kisah ada seseorang yang menyatakan, ya Allah, mungkin seorang pembantu rumah tangga yang minta maaf kalau saya salah. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti ini salah satu pengarang buku Sirat Nabawiyah, dia ulama di Suriah. Tadinya kalau nggak salah Mesir ya, tapi pindah Suriah. Jadi dia bilang ada seorang pembantu yang dia berdoa, ya Allah, dengan cintamu kepada aku mohon ini, aku mohon ini. Dengar gitu ya, siapa si majikannya dengar. Kemudian setelah selesai sholat, majikannya bilang, emang kamu dicintai Allah, merasa dicintai Allah gitu? Emang Allah mencintai kamu? Kok doanya begitu? Jadi heran, ini siapa si majikannya heran. Kok kamu doanya begitu? Dengan kecintaanmu ya Allah kepadaku, aku mohon ini, aku mohon ini disebut. Ini orang pede banget dicintai Allah. Majikannya nanya protes gitu. Pede banget sih kamu. Emang kamu dicintai Allah? Apa dia bilang? Seorang pembantu rumah tangga, perempuan kalau nggak salah. Bukti bahwa Allah mencintai aku, wahai Tuhan, adalah aku bisa datang sholat, aku bisa bersimpu, aku bisa hadir, aku bisa terjaga pada saat ini, aku bisa berdoa pada saat ini. Itu bukti kecintaan Allah padaku. Jadi teman, kita bisa hadir untuk sholat, kita bisa hadir untuk berbuat kebaikan. Itu bukti kecintaan Allah pada kita. Kita mau mengendalikan diri kita dari nafsu, itu bukti kecintaan Allah pada kita. Jadi betapa Allah mencintai kita. Apa yang kita berikan kepada zat yang mencintai kita?
diajak anak dan keluarganya untuk menuju Allah, menuju kebaikan, mendapatkan cara yang halal untuk bekerja misalnya. Itu bukti kecintaan Allah kepada Anda, kepada kita semua. Dan apa yang bisa kita berikan kepada zat yang mencintai kita ini? Mengajak kita untuk menuju rahmat-Nya, mengajak kita kepada keluasan ampunan, ila maghfirah, kepada ampunan, wasari'u, bersegeralah engkau, ila maghfirah birrabbi, kepada pengampunan Tuhan. Tapi sudah berlaku ketentuan bagi orang-orang yang tetap ikat setelah diberikan Rasul. Ada orang-orang yang berusaha mengajak mereka kepada Allah, tapi mereka tetap ikat, mereka tetap keras hatinya, qasat qulubuhum, tetap keras hatinya, tidak mau bergabung dengan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di rumah, baik di tempat kerja, atau baik di tempat-tempat lain. Maka sudah berlaku haqqa kalimatul adabi ala kafirin. Ayat selanjutnya ayat 72 surat Az-Zumar. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah Anda pintu-pintu neraka, kekallah Anda di dalam. Maka amat buruklah tempat bagi orang-orang yang takabur sombong. Disampaikan oleh mereka, para penjaga neraka ini, masuk kamu ke dalam. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, kalah dari sana. Wabitsa masal mutakabbirin, maka amat buruklah orang-orang yang menyombongkan. Bahkan salah satu ulama menyatakan bahwa sebenarnya bukan maksiat yang membuat kita masuk ke dalam neraka, tapi kesombongan diri. Maksiat bisa dilakukan pertobatan, tapi ketika dia sombong, tidak mau datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan bahwa dirinya bebas dari adab Allah, bahkan berusaha menghancurkan orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesombongan. Ya. Salah satu ulama juga di suatu ketika diceritakan, ada ulama yang menceritakan tentang seseorang yang dikelilingi murid-murid, ya. Ustaz Ahmad Rifai di daerah Timur Tengah. Jadi ketika murid-muridnya yang mengelilingi dia, salah satu ulama juga mengelilingi dia, Ustaz Ahmad Rifai, kalau dia juga akhirnya. Kemudian dia menyatakan, aku akan bersama Fir'aun, kata dia. Aku akan bersama Qarun. Aku akan bersama Haman. Ya. Nanti di akhirat, jika aku menganggap orang-orang yang berkumpul ini lebih rendah dibanding aku. Terasa sombong. Ketika aku menganggap orang-orang yang mungkin mendengar ceramahku, misalnya mendengar sampaian kata-kataku, itu lebih rendah keimanannya dibanding aku akan masuk neraka. Betapa hati-hatinya dia tahu kita juga berlindung dari Allah dari sifat ini, kesombongan ini. Merasa dirinya tinggi, merasa orang-orang lain itu lebih rendah dari dia. Berbagai jenis
TV kerendahan yang sekarang itu kita rasakan ya. Orang kecil diinjek-injek, disombongin, maka kata dia, kalau aku menganggap orang-orang yang mendengarkan ceramahku mengikuti pelajaran-pelajaranku lebih rendah dari aku bakal masuk sama Qarun, Firaun, Haman. Bisa saja di hari akhirat nanti orang-orang yang mendengar tausiah, mendengar tauhid, yang dulunya mungkin dulunya itu tertatih-tatih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Iqra-nya juga kalau bahasa belajar baca Al-Quran pakai Iqra karya Asal Umam ya. Saya harus sebutkan itu dalam masalah bagaimana itu dia di surga nanti. Nggak cuma Asal Umam ya, banyak orang-orang yang menyampaikan atau menulis buku untuk memudahkan orang baca Al-Quran. Setiap kata-katanya itu dibaca oleh jutaan orang itu naik derajatnya. Ada Asal Umam, ada Al-Wardi, ada banyak sekali. Kata dia, saya sebutkan dia. Ini menjadi referensi kita. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ada Tilawati, banyak Ustaz. Qiraati, Umi, banyak. Nggak usah takut sekarang deh, yang penting kita mau aja. Bukan ada yang lebih cepat. Sebenarnya bukan masalah cepat atau enggak. Apakah dia akan mempengaruhi keimanan dia? Itu dia sebenarnya. Ketika dia membaca Quran, mulai mempelajari Al-Quran, keimanan akan bertambah. Itu yang mantap. Jadi tidak ada alasan. Jadi kembali lagi ke kisah tadi, bisa saja orang-orang yang mendengarkan ceramah pada saat ini atau ceramah-ceramah dari para ustaz dimanapun dia berada, bisa saja lebih baik dari ustaz tersebut karena dia lebih soleh. Bisa saja. Makanya ketika ada kesombongan dalam dirinya, itu tidak layak dia masuk surga. Karena sifat sombong adalah pakaiannya Allah, hanya pakaian Allah, nggak boleh kita pakai. Kemarin kita